Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ade Riswanto. Yang kami hormati, Admin Dapodik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Setia Ashari. Yang kami hormati para operator Dapodik SMP Negeri Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat 1 dan Jakarta Barat 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 dan Jakarta Pusat 2, dan Kota Administrasi Jakarta Utara 1 dan Jakarta Utara 2. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui media daring, yaitu aplikasi Zoom Meeting, dalam rangka kegiatan sosialisasi pemutahiran data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2022. Sebelum meningkat pada acara pertama, marilah kita awali acara sosialisasi pemutahiran data pokok pendidikan atau Dapodik tahun 2022 ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pertama akan disampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ade Riswanto. Kepada Bapak Ade Riswanto, kami persilahkan. Terima kasih Pak Nandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para undangan, teman-teman Pusdati Komdik, para operator semua dari wilayah Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk semua, terutama untuk stakeholder kita dalam hal ini adalah para peserta didik yang akan kita layani. Bapak dan Ibu sekalian, data merupakan hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan dan juga harus kita sikapi secara serius terkait satu, keterisian, dua, kevalitan, yang tiga adalah keberlanjutan. Jadi ada tiga, pertama keterisian, kedua validitasnya, ketiga adalah sustainable-nya atau keberlanjutan dari data tersebut. Nah, kenapa data menjadi hal yang penting, Bapak dan Ibu sekalian? Data merupakan dasar dari pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan. Suatu keputusan yang baik itu bisa diambil dengan data yang baik pula. Nah, untuk itu kami mengingatkan kepada kita semua bahwa data itu harus tadi memenuhi tiga unsur, satu diisi secara lengkap, dua valid, tiga kontinuitas atau keberlanjutan data tersebut dapat digunakan. Nah, untuk itu kami berharap di forum yang sangat strategis ini, teman-teman, kami minta tolong teman-teman operator untuk bisa bagaimana tadi ketiga hal tersebut bisa terrealisasi. Karena beberapa saat atau saat ada hal tertentu kami menemukan datanya sih terisi penuh gitu loh. Misalnya gini, nama peserta didik Ade Riswanto, nama ayah Pak Ade, nama ibu Bu Ade gitu. Kan jadi secara terisi benar memenuhi syarat, tapi secara valid itu tidak valid datanya. Apalagi nanti data itu secara kontinu untuk digunakan untuk hal yang selanjutnya. Misalnya kalau kita tracing kemarin PPDB itu untuk ada anak nih yang belum termasuk dalam daftar penerima PIP atau KJP, sehingga kita tracing datanya, ternyata datanya jadi nggak valid walaupun terisi. Kemudian juga hal lainnya yang bisa menyebabkan ya katakanlah hal yang seharusnya tidak terjadi, misalnya ketika banyak hal, contohnya Bapak Ibu menginput anak yang mutasi gitu, harusnya dia melanjutkan sekolahnya kemana, tapi ketika Bapak Ibu tidak isi dengan secara benar terkait mutasi itu, maka menyebabkan anak akan diklaim ketika di Dapodik menjadi anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Padahal anak itu tetap bersekolah, cuma karena kita salah menempatkan atau salah memproses data, maka ya jadinya beda gitu. Jadinya beda dalam artian klaimnya itu beda, bukannya dia
melanjutkan sekolah, mutasi tapi menjadi mutasi tidak sekolah lagi, putus sekolah. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih atas semua kerja keras Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Kami mengapresiasi dan menghargai itu. Semoga ke depan kita lebih baik lagi. Tadi bagaimana data itu bisa baik, satu terisi secara lengkap, yang kedua validitasnya juga ada, yang ketiga kontinuitas atau keberlanjutan datanya juga itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, dengan demikian sekali lagi kami berharap pertemuan yang sangat strategis ini dapat secara benar dan secara baik untuk terdeliver atau tersampaikan kepada Bapak Ibu semua secara 100%. Bagaimana tadi membuat 3 data dengan sifat 3 tersebut. Nah, untuk itu kami juga berpesan kepada para narasumber, Pak Budi, teman kami dari Kudati Komdik, untuk mengingatkan kita semua terkait dengan tadi kualitas data yang kita isi tersebut. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas usaha keras Bapak Ibu, sehingga insya Allah data di Dinas Pendidikan, khususnya data Dapodik, dan data lainnya ketika terisi satu secara lengkap, 2 validitasnya ada, yang ketiga kontinuitasnya juga terjamin. Demikian atas izin Bapak Ibu semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka pertemuan untuk sosialisasi pengisian data, Dapodik, dan lain sebagainya untuk para operator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka Institut Sekolah Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ade Riswanto. Kepada Bapak Ade Riswanto kami haturkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 24 tahun 2022 tentang pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik dan perbaikan residu NIK peserta didik tahun pelajaran 2022-2023, maka acara kedua menyampaikan terkait pemutakhiran data pokok pendidikan tahun 2022 oleh narasumber kita, yaitu Admin Dapodik Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Budi Setia Ashari, kami persilahkan. Kedengaran? Ya, kedengaran, Mas Budi? Kedengaran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati Kepala Pusdati Komdik Pak Ade Riswanto SPDMM, teman-teman operator semua yang hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu operator yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan pada hari ini, Zoom hari ini, yang sama-sama kita ketahui Bapak Ibu adalah selaku operator sekolah, petugas penginput data, pejuang data di barisan paling depan. Baik Bapak Ibu operator sekalian, pada kesempatan hari ini, Zoom hari ini, saya tidak akan membahas terkait aplikasi Dapodiknya, baik cara penginstalannya, cara pengisiannya, itu saya tidak membahas terkait itu, tapi kita membahas terkait tentang kevalidasian data, penginputan data, alur data, verbal dan kualitas data. Kalau untuk terkait aplikasi, saya yakin Bapak Ibu sudah yakin lebih jago dari saya mungkin cara menginstal, cara pengisiannya. Tapi kalau untuk alur-alurnya, verbalnya, kualitasnya yang akan kita bahas untuk hari ini, Bapak Ibu. Izin share screen, Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Kelihatan ya? Ya. Oke. Kelihatan. Oke. Bapak Ibu peserta Zoom, sudah diketahui bersama bahwa Dapodik merupakan sumber data utama yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi Dapodik itu tidak hanya sekedar input, tapi data Dapodik juga dijadikan dasar untuk penyaluran dana BOS, lalu untuk tunjangan profesi guru atau sertifikasi, dan dapat dijadikan juga dasar perencanaan program-program pendidikan lainnya.
Jadi Dapodik itu juga mencerminkan keadaan sekolah Bapak Ibu, mulai dari status peserta didik, potret setiap satuan pendidikan, jumlah peserta didik, menampilkan data jumlah rombel, memenuhi standar atau tidak, dan sarpras di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Semua itu terpotret dalam Dapodik. Nah, bagaimana penginputan di Dapodik, Bapak Ibu, kevalidasiannya itulah cerminan dari sekolah Bapak Ibu semua. Jadi dari Dapodik data Dapodik ini kumpulkan Dapodik, ada beberapa kriteria yang untuk mengembangkan data baik dan atau tidak. Yang pertama itu data itu harus baik, yaitu data yang cepat dengan menerapkan mekanisme sinkronisasi. Jadi data-data yang dikirimkan oleh Bapak Ibu semua itu otomatis langsung masuk juga ke server pusat, yaitu server kementerian. Kemudian kelengkapan data itu harus mutakhir Bapak Ibu, di mana kondisi data yang dikirimkan harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan real saat ini. Akurat, selanjutnya akurat, data itu harus akurat. Yang dikirimkan harus data apa adanya di satuan pendidikan. Ada 3 materi yang akan saya bahas hari ini Bapak Ibu. Yang pertama pendataan Dapodik, verbal pendidikan, yang ketiga ini mungkin asing di Bapak Ibu nih, verbal DO atau LTM. Verbal DO itu verbal drop out atau tidak bersekolah atau lulus tidak melanjutkan. Untuk pendataan Dapodik Bapak Ibu, jadi ada 4 entitas yang di Dapodik yang harus Bapak Ibu input. Yang pertama satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan itu apa aja sih? Ada identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, dan alat. Yang kedua peserta didik. Peserta didik itu isinya apa aja? Identitas, lalu ada nama orang tua, lalu ada prestasi siswa, lalu ada data-data seperti apa itu tinggi badan, berat badan, itu ada di peserta didik. Yang ketiga pendidik atau tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya guru, tenaga kependidikan atau tenaga administrasi, identitas pribadi PTK, kepegawaian, pendidikan formal. Yang keempat ada substansi. Bentar Bapak Ibu. Ada substansi pendidikan. Di dalamnya itu rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal pembelajaran, dan sebagainya. Tadi setelah apa yang disebutkan Pak Kepala Pusdikom sebelumnya, data itu memenuhi kualitas data yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama itu harus akurat. Akurat itu di mana data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik adalah data yang lengkap dan kondisi valid atau wajar. Contohnya tadi kayak usia, nama ibu, usia siswa ya, ibu kandung, lalu tinggi badan, berat badan, di mana kalau Bapak Ibu mengisinya tidak akurat atau tidak valid itu nanti akan menimbulkan data yang tidak wajar. Lalu yang kedua, kualitas data yang baik itu harus seperti apa? Harus bermutakhir, artinya data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik kondisi terkini saat ini. Saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu, misalkan anak tersebut 2 tahun yang lalu usianya umurnya tinggi badannya misalkan 130. Tapi pada saat 2 tahun kemudian naik kelas 2 tahun kemudian itu berat badannya dan tinggi badannya masih 130 saja. Berat badannya tidak naik-naik. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, apakah siswa tersebut tidak naik berat badannya atau tinggi badan tidak naik-naik, nanti akan menimbulkan seperti ini anak ini tidak mendapatkan apa nih ya, tidak bergizi itu, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga berkelanjutan. Data yang diisi oleh sekolah memiliki sifat berkelanjutan dan diperbarui rutin setiap semester. Ini yang Bapak Ibu kerjakan setiap semester, itu harus berkelanjutan. Nah, ini 4 halaman Dapodik yang harus Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai 2 hari yang lalu, hari Jumat itu atau hari Kamis, ada operator, nggak tahu mungkin operator baru, web untuk manajemen sekolah apa sih gitu. Itu sangat itu sekali ya, sangat miris sekali. Sudah beberapa lama Dapodik sudah berjalan tapi masih belum tahu web manajemen sekolah. Yang pertama laman Dapodik yang buat umum itu dapo.kemdikbud.go.id. Yang kedua untuk manajemen sekolah nih sp.datadik, bukan sp.dapodik. sp.datadik.
Yang ketiga, manajemen dinas. Ini akun saya itu datadik.kemdikbud. Lalu untuk manajemen individu PTK, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam pengelolaan data siswa itu ada beberapa kendala yang sering saya jumpai, ya sering ditemukan. Yang pertama, data siswa yang diinputkan operator masih ada yang tidak lengkap atau tidak valid. Artinya gimana? Masih ada data-data siswa yang diinputkan pada aplikasi Dapodik itu tidak lengkap, tidak valid. Artinya isinya hanya sebatas pengisian saja, tapi tidak dikoreksi benar atau tidaknya. Yang kedua, data siswa yang disebabkan siswa ganda yang disebabkan oleh proses input berulang, baik di sistem ataupun sistem yang berbeda. Nah, ini sering terjadi pada yang siswa yang mutasi atau lulusan yang mutasi, misalkan sekolah anak siswa A pindah dari SMA 1 ke SMA 2. Nah, SMA 1 itu belum melepaskan atau belum meluluskan. Nah, sekolah SMA 2-nya pun agak sulit, karena mungkin sulit, akhirnya mereka menginput ulang. Nah, itulah sering disebutkan siswa ganda, yang terjadi siswa ganda. Yang ketiga, perbaikan atribut data pokok pendidikan di VD sering terkendala dengan ketidakkonsistenan data Dukcapil. Nah, ini yang sampai sekarang masih kita temui Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu pun pernah mengalami untuk perbaikan di VD itu data yang Dukcapil bisa dibilang belum terintegrasi dengan baik karena mungkin masalah jaringannya atau sistemnya di VD dan Dukcapil. Yang keempat, masih ada operator yang tidak tertib dalam melakukan transaksi lulusan, mutasi, atau penonaktifan siswa. Nah, ini yang tadi saya singgung di nomor 2. Jadi kalau untuk yang lulusan harusnya ditulis lulus, atau yang kalau mutasi jangan dikeluarkan. Itu yang menyebabkan angka tidak sekolah di DKI itu tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mutasi atau yang tidak mutasi atau lulus, itu Bapak Ibu sekalian melakukan pengisian registrasinya siswanya itu sesuai dengan lulusannya. Misalnya lulus ya lulus, mutasi ya mutasi gitu. Jangan dipilih dikeluarkan atau tidak bersekolah. Itu yang menyebabkan ATS di DKI atau angka tidak sekolah di DKI itu tinggi. Padahal anak tersebut sebenarnya masih sekolah karena mutasi, karena lulus. Tapi Bapak Ibu menginputnya karena dikeluarkan atau tidak bersekolah, itu menjadikan data tersebut tidak masuk di Dapodik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya tampilkan rekap jumlah peserta didik dengan nama ibu kandung tidak wajar. Nah, baru terindikasi tidak wajar di Dapodik. Ini jadi kurang lebih ada 7.268. Ini data per 1 Juli, berarti data pada saat semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, semester kemarin. Ini nama ibu kandungnya tidak diisi, lalu ditulis strip, bisa ditulis angka 0, ditulis A atau A 5 kali, ditulis ibu atau mengandung 2 huruf atau 2 karakter. Yang paling banyak itu di SD, Bapak Ibu. SMP hanya DKI ini SMP hanya 148. Udah lumayan berkurang dari bulan kemarin. Bulan kemarin ada kurang lebih 200-an. Bulan Julinya 148. Nah, diharapkan nanti di bulan September ini atau Agustus ini angka yang 148 ini bisa berkurang atau bahkan 0, Bapak Ibu. Untuk SD yang masih paling banyak nih, mungkin karena siswa kelas 1-nya nih ngejar kelas 1, jadi nama ibu kandungnya diisinya masih kosong. Untuk SMA ada 165, SMK 240, PKBM 31, SLP 17. Jumlahnya 7.268. Nah, diharapkan nanti bulan Agustus atau September nanti angka ini bisa berkurang atau bahkan 0. Nah, contohnya Bapak Ibu, contoh case untuk nama ibu kandung kosong. Nah, ini ayah kosong, nama ayah lengkap diisi, tapi pada saat nama ibunya diisi tulis strip 3 kali. Ini di Dapodik. Ini saya ambil contoh kasus siswa di DKI.
Itu nama ibu kandung yang saya merahkan ini step 3 kali. Coba Bapak Ibu nanti setelah kegiatan hari ini coba cek di Dapodik Bapak Ibu atau di aplikasi Dapodik Bapak Ibu nama ibu kandung Bapak, nama kandung peserta didik di sekolah Bapak Ibu deh. Cek deh. Nah, lalu di sini ada nama ibu kandungnya ibu. Tuh. Nah, ini jangan sampai nanti pada saat kejadian di akhir-akhir siswa akhir ya kelas 9 atau kelas 12 atau kelas 6 nanti kelimpungan sendiri Bapak Ibu. Nanti apalagi kalau pada saat mau ikut AN atau asesmen nasional atau mau ada ikut lomba-lomba atau mau ada ikut nanti pada saat lulus SMA mau ikut kuliah itu Bu, mau kuliah di jenjang berikutnya, ini datanya masih belum valid. Jangan sampai nanti ini pada saat terakhir Bapak Ibu kelimpungan itu. Cara benerinnya gimana? Nah, selama ini sama kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau jenjang sebelumnya itu kemana aja Bapak Ibu? Nah, ini rekap peserta didik berdasarkan usia. Ini saya ambil data juga dari Dapodik per 1 Juli 2022. Yang warna biru itu bisa dikatakan valid. Nomor 2 itu indikasi. Jadi kalau Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu nerima file yang usianya tidak wajar dari Sudin atau dari Seran dari Sudin atau bidang persekolahan, itu kalau masih indikasi itu kalau misalkan udah benar abaikan saja itu baru terindikasi. Kalau yang parah ini yang invalid Bapak Ibu. Kita lihat di kelas 6 SD, di SMP, SMA, SMK ini masih ada usia yang 6 tahun. Ini sangat tidak wajar Bapak Ibu ya. SD, SMP, SMA, SMK itu ada usia yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Lalu ada SD, usia SD, anak SD ada yang usia lebih dari 21 tahun. Itu sangat tidak wajar Bapak Ibu. Ini contoh untuk usia kandung, usia peserta didik yang tidak wajar. Usia tidak wajar siswa jenjang SMA usia 8 tahun. Tanggal 24 bulan 11 2014. Nah, ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Tanggal 5 bulan 8 tahun 2034. Ini belum lahir, ini masih di kandungan. Berarti usianya masih minus Bapak Ibu. Ini saya ambil dari manajemen dinas, ini saya tracking siswa-siswa yang usia tidak wajar. Ini bukan hoax ini Bu ya, ini asli ini. Saya ambil, saya tracking, ternyata masih ini salah satu peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu, tapi saya nggak mau menyebutkan si sekolah yang mana. Mungkin setelah acara ini Bapak Ibu cek. Ini ada siswa yang kelahirannya tahun lahirnya tahun 2034. Ini usianya berarti masih minus, Bapak Ibu. Masih dalam usia kandungan, dia jadi kandungan. Nah, untuk nama ibu kandung tidak wajar dan usia tidak wajar itu tadi. Nah, sekarang untuk alur perekaman pendataan, Bapak Ibu, seperti apa sih alurnya kalau di Dapodik itu? Mungkin Bapak Ibu sampai saat ini masih banyak bertanya. Jadi ringkas saja Bapak Ibu, saya jelasin ringkas saja. Jadi dari pengisian formulir di Satuan Pendidikan Bapak Ibu, lalu dari formulir itu Bapak inputkan di Dapodik. Lalu Ibu lakukan validasi di aplikasi Dapodiknya. Kalau valid tinggal persetujuan kepala sekolah, kalau invalid balik lagi, perbaiki lagi datanya. Setelah persetujuan kepala sekolah, lakukan sinkron atau kirim data, lalu masuk ke server Dapodik di pusat. Ini laman Dapodik atau kelola data satuan pendidikan atau file SP. Lalu Bapak Ibu bisa lihat hasil progres pengirimannya di web Dapo. Inilah alur sederhana proses pengiriman. Maaf Bapak Ibu kepencet. Pengiriman data Dapodik yang Ibu isikan setiap semesternya. Nah, ini dalam perekaman data peserta didik. Jadi ada 3 mekanisme perekaman data peserta didik. Yang pertama, data hasil PPDB atau injek PPDB. Nah, sampai hari kemarin pun masih banyak operator yang bertanya, yang PPDB itu diinput tarik atau injeksi?
masih banyak dari sampai hari kemarin. Jadi untuk peserta untuk hasil PBDB itu diinjek Bapak Ibu. Info terakhir kemarin hari ini katanya sudah selesai, maka setelah acara ini Bapak Ibu mungkin bisa lakukan proses tarik data di aplikasi Dapodik yang mudah-mudahan insya Allah sudah masuk. Jadi untuk data hasil PPDB itu injek dari PPDB untuk kelas awalnya Bapak Ibu ya. Injek dari PPDB. Bagaimana kalau Bapak Ibu udah telanjur? Kalau udah telanjur tidak apa-apa, mungkin nanti konsekuensinya data siswanya jadi ada 2, mungkin salah satu harus dikeluarin. Tapi jika belum tarik data, insya Allah hari ini pada saat Ibu tarik data sudah masuk data hasil PPDB kelas awal, kelas 7 berarti. Nah ini tarik peserta didik, mutasi beda jenjang. Artinya beda jenjang apa artinya? Yaitu beda aplikasi, misalkan dari madrasah itu menggunakan EMIS. Nah ini perekaman peserta didik luar Dapodik. Mohon maaf tadi yang EMIS dari peserta didik luar Dapodik. Kalau beda jenjang itu artinya peserta mutasi dari sekolah A ke sekolah B. Ini kalau perekaman peserta didik luar Dapodik itu berasal dari EMIS atau dari Kemenak, di bawah Kemenak. Itu kan tidak ada di Dapodik, itu harus menginputnya peserta didik luar Dapodik. Ini perekaman data peserta didik data hasil PBDB, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Dinas Pendidikan nomor 1 menyiapkan data hasil PBDB sesuai format, kirim data balikan, mengirimkan ini hasil PBDB-nya format CSV, lalu kita kirim ke Pusdatin. Di Pusdatin itu Kemdikbud itu ya, bukan Pusdatin Kemdikbud. Proses pembersihan data pemadanan, jadi di cleansing dulu oleh Pusdatin Kemdikbud, klasifikasi valid atau tidak valid. Jika valid bisa langsung masuk ke tim Dapodik Desmen Pusat. Kalau tidak valid dibalikin lagi ke kita. Nah, langkah yang ke-6 proses rekapitulasi lalu selesai. Jadi prosesnya hari ini sudah selesai Bapak Ibu untuk proses injek hasil PBDB tadi pagi, info terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa cek setelah ini untuk data hasil PBDB-nya. Nah, yang kedua, perekaman peserta didik mutasi atau beda jenjang. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Ini alur-alurnya. Untuk mutasi Bapak Ibu udah paham lah, tapi kalau untuk alur ini tidak saya jelaskan satu persatu. Perekaman peserta didik luar Dapodik juga Bapak Ibu udah paham lah. Ibu masuk login Dapodik sekolah, tambah peserta didik luar Dapodik, lalu verifikasi oleh dinas atau kabupaten kota, lalu setelah itu setelah disetujui baru nanti masuk melakukan tarik data di aplikasinya, baru masuk ke dalam Dapodik. Nah ini mekanisme perbaikan data peserta didik. Jadi ini terkait dari tadi terkait tadi ya slide yang saya tampilkan sebelumnya, yaitu nama ibu kandung tidak wajar atau usia. Jadi ada mekanisme perbaikan data peserta didik. Yang pertama ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama mandiri oleh peserta didik atau orang tua peserta didik melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Ini jika Bapak Ibu operator ingin memberikan sosialisasi kepada orang tua, coba dicek data-data anaknya apakah benar atau enggak, bisa di web nisn.data.kemdikbud.go.id. Ini untuk publish buat umum. Jadi Bapak orang tua peserta didik bisa cek langsung sendiri tanpa harus bantuan dari operator atau login menggunakan operator. Webnya nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti ada slide tersendiri setelah ini. Fokus ke nisn.data.kemdikbud. Yang kedua, mulai operator sekolah satuan pendidikan pada aplikasi Verbal PD. Yang ini yang sering Bapak Ibu login atau kerjakan. Nah, proses pengeluaran siswa peserta didik yang benar Bapak Ibu nih. Kalau jadi pada saat siswa ini keluar, diharapkan Bapak Ibu proses registrasi peserta didik keluarnya itu benar. Kalau mutasi, kalau dikeluarkan jangan misalkan mutasi dipilih dikeluarkan atau mengundurkan diri atau putus sekolah, wafat atau hilang. Kalau misalkan mutasi, harap Bapak Ibu diberi keterangan keluar karena mutasi, jangan mengundurkan diri.
kalau mengundurkan diri itu siswa sekolah jenjang yang akan dimutasikan nggak bisa narik. Misalkan si A pindah dari SMA 1 ke SMA 2. Jika si A mengeluarkan karena mengundurkan diri, si SMA 2 tidak bisa menarik, Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar keluar karena mutasi. Bapak Ibu bisa login sampai 3 pada daftar didik, pilih salah satu penerima asuh yang akan dikeluarkan. Mutasi, lulus, wafat. Kalau memang akan meninggal, tulis wafat. Kalau misalkan mutasi, dipilih mutasi. Jangan dipilih mengundurkan diri. Ini banyak terjadi, Bapak Ibu. Jadi Maaf, suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil, Mas Budi. Oke. Udah kedengeran? Kedengeran? Udah, Pak. Jadi banyak kejadian di semester kemarin, padahal siswanya mutasi. Tetapi karena sekolah asalnya meregistrasi mengeluarkannya karena mengundurkan diri, akhirnya sekolah yang tujuannya tidak bisa narik. Seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya ke admin provinsi atau kabupaten kota untuk diregistrasi ulang. Jadi Bapak Ibu, ke depannya kalau ada siswa yang mutasi, pilih yang mutasi. Jangan mengundurkan diri atau dikeluarkan. Apalagi putus sekolah. Ini yang menyebabkan angka tidak sekolah di DKI itu tinggi. Karena pengisian registrasi keluar siswanya itu salah. Seperti itu. Nah ini Verval PD Bapak Ibu, panduan Verval peserta didik, Verval data peserta didik, Verval PD. Jadi untuk data NISN meliputi NISN, penerbitan NISN baru, penggantian NISN, merger, penyelesaian residu NISN atau NISN ganda. Kalau untuk data identitas peserta didik meliputi pembaruan NIK, nama peserta didik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nah, Bapak Ibu, ini untuk pembagian Verval PD, web Verval PD. Jadi untuk satuan pendidikan, inilah pembagian perannya, peran dan kewenangan. Jadi kalau untuk satuan pendidikan itu pengajuan, edit NISN, pengajuan, pokoknya kalau yang bulat-bulatnya ini agak yang tidak ada hitam-hitamnya itu hanya sebatas pengajuan. Penyelesaiannya oleh Pusdatin Kemdikbud. Ini bukan Pusdatin Kemdik ya Pak Ibu ya, Pusdatin Kemdikbud. Dinas Pendidikan sendiri perannya hanya sebatas merger, pengajuan merger NISN. Dan penyelesaian NISN ganda mengeluarkan siswa ini pun dari Dapodik. Jadi bukan dari Verval PD. Jadi misalkan ada siswa ganda itu dikeluarkan dari Dapodiknya. Dari Pusdatin yang paling bawah. Perannya lengkap. Nah, ini untuk penerbitan NISN baru biasanya untuk siswa kelas 1 SD atau misalkan pindahan dari luar negeri. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Isikan data peserta didik melalui Dapodik, sinkron, lalu tunggu data tersebut migrasi ke laman Verval PD. Jadi isikan dulu di Dapodik, sinkron, lalu tunggu data tersebut terintegrasi ke dalam web Verval PD. Jadi tidak langsung Bapak Ibu, ada jeda waktunya, tunggu dulu. Lalu periksa fitur data peserta didik di laman Verval PD untuk memastikan NISN dan data peserta didik ditampil dengan lengkap. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya masih agak kurang sehat, jadi masih agak lemes sedikit. Syarat-syaratnya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat. Untuk syarat NISN, data identitas peserta didik terisi dengan lengkap dan wajar sesuai dengan tingkat pendidikan di satuan pendidikan. NIK peserta didik di Dapodik dan Verval PD tercatat valid di data induk kependudukan Dukcapil. Nah ini validnya itu dengan Dukcapil Kemendagri Bapak Ibu ya, bukan Dukcapil wilayah. Jadi memang karena Pusdatin itu di bawah kementerian, mereka juga mainnya harus dengan Dukcapil di dalam Kemendagri, kementerian juga. Ruang lingkupnya harus sama-sama kementerian. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, saya udah ke Dukcapil mana? Dukcapil yang ada di kelurahan, Dukcapil ada itu
itu hanya sebatas pengecekan saja. Tapi kalau untuk pengiriman datanya itu ke Kemendagri, Dukcapil Kemendagri. Harus dicek datanya valid atau tidaknya di Dukcapil Kemendagri. Yang kedua, edit NISN. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih peserta didik, ketik NISN yang diaktifkan pada kolom NISN baru, klik tombol check master. Jika NISN valid, lanjutkan dengan mengunggah bukti kepemilikan NISN ijazah. Jika NISN tidak valid, edit NISN tidak akan dapat dilanjutkan. Nah, yang kelima, unggah scan ijazah. Nomor 6, akhiri, tunggu persetujuan dari pusat. Nah, ini yang menyetujui bukan Pusdatikomdik. Ini Pusdatin Kemdikbud. Jadi kalau ada ibu yang beranggapan, Pak, tolong di-approve dong persetujuan edit NISN, itu bukan di kami, bukan di Pusdatikomdik, tetapi ada di Pusdatin Kemdikbud. Nah, syaratnya apa aja untuk klaim NISN? NISN yang bisa diklaim harus milik peserta didik yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan NISN yang tertulis di ijazah dari satuan pendidikan sebelumnya. Misalkan sekarang anaknya SMA, berarti jenjang sebelumnya SMP atau SD. Seperti itu. Nah, edit identitas, ini edit identitas yang ada di Verval PD, bukan yang mandiri ya. Tadi kan saya jelaskan ada dua tuh. Mandiri oleh peserta didik atau orang tua, ini oleh operator nih yang kedua nih. Oleh operator sekolah. Langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa baca. Nomor 1, pilih peserta didik, pastikan NIK terisi dengan benar, perbaiki atribut data, identitas yang dimaksud, klik tombol validasi data. Jika lolos pemadanan data kependudukan Dukcapil, maka tombol validasi data akan berubah menjadi tombol update data. Nomor 6, akhiri. Nah, bagaimana kalau jika ini tidak bisa? Bapak Ibu bisa lakukan cara yang kedua, yaitu melalui perbaikan identitas mandiri tadi yang saya sebutkan. Jadi orang tua bisa merubah data secara mandiri. Syarat edit NISN, syarat edit identitas yang pertama NIK dan data identitas yang diisikan saat perbaikan harus sesuai dengan tercatat di Dukcapil. Jadi pastikan dulu Bapak Ibu nama NIK atau nama siswanya atau nama ibu kandungnya, tempat tanggal lahir itu sesuai dengan Dukcapil Kemendagri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nih yang paling sering terjadi sampai detik ini. Residu NISN atau NISN ganda. Jadi residu itu merupakan kategori data peserta didik yang terindikasi tidak valid. Misalkan gagal terbit NISN karena usia tidak wajar, NIK tidak valid, dan isu NISN ganda. Nah, inilah contoh quality control. Misalkan mereka ada satu siswa ini kelas 9 di MTS, lalu sekarang kelas 10-nya di SMA. Bapak Ibu bisa cek di quality control-nya di Verval PD Bapak Ibu. Nah, ini untuk contoh-contoh penyelesaian NISN ganda. Case yang pertama yaitu NISN ganda. Jadi ada dua peserta didik, ada dua PD yang berbeda. Ya, kondisi ini banyak terjadi pada peserta didik kembar dan dengan identitas yang identik atau sama, menggunakan satu NISN yang sama. Status keaktifannya sama-sama aktif. Jadi kasusnya seperti ini Bapak Ibu. NISN ganda, tapi dimiliki satu NISN dimiliki dua orang. Padahal dua orang yang berbeda. Karena kembar dianggapnya satu siswa. Seperti itu. Penyelesaiannya seperti apa? Oleh Pusdatin. Oleh Pusdatin, request dari sekolah. Pusdatin Kemdikbud ya Bapak Ibu ya, bukan Pusdatikomdik. Aksinya nanti akan dimunculkan penerbitan NISN baru. Nah, gimana nih cara komunikasi dengan Pusdatin? Bapak Ibu bisa cek nanti di web Pusdatinnya atau di Verval PD-nya, atau bisa nanti WA ke operator kabupaten kota, operator Dapodik kabupaten kota. Mereka ada linknya ke Pusdatin. Jadi untuk siswa ini nih kasus yang siswa kembar, jadi untuk satu NISN tapi dimiliki oleh dua orang, Ibu bisa menghubungi operator Sudin di wilayah Bapak Ibu. Nanti mereka akan melanjutkan ke Pusdatin Kemdikbud. Itu pun yang sudah saya lakukan di provinsi. Karena saya hanya melayani SMA SMK,
Itu SMA, SMK itu saya yang melanjutkan ke Pusdatin. Jadi kalau untuk Bapak Ibu SMP ada ya jenjang Dikdas, itu berarti ada di Sudin kabupaten kota. Silahkan hubungi operator Sudin kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini untuk penyelesaian NSN ganda case yang kedua. Jadi satu peserta didik tercatat ganda di 2 sekolah. Nah, kondisi yang seperti ini banyak terjadi pada peserta didik yang mutasi tapi tidak dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal. Lalu diinput ulang oleh satuan pendidikan tujuannya. Ini yang menyebabkan NISN ganda Bapak Ibu. Misalkan ada siswa mutasi dari sekolah A ke sekolah B. Nah, sekolah A-nya belum mengeluarkan, tapi sekolah B-nya diinput ulang, direkam ulang. Akhirnya satu siswa memiliki 2 NISN. Itu. Nah, penyelesaiannya gimana? Oleh operator satuan pendidikan. Itu bisa aksinya keluarkan siswa dari Dapodik. Jadi jika terjadi seperti ini, operator satuan pendidikan bisa mengeluarkan siswa dari Dapodik. Cukup dari Dapodik. Untuk case yang satu siswa memiliki 2 NISN. Jadi salah satunya harus dikeluarkan. Yang NISN-nya yang kira-kira yang tidak aktif atau tidak valid. Itu untuk case NISN ganda case kedua. Yang ketiga, untuk NISN ganda yang case yang ketiga, satu peserta didik tercatat ganda di sekolah madrasah. Nah, ini hampir sama dengan case yang kedua, tapi ini gandanya dengan MTS atau di bawah Kemenak atau di madrasah. Jadi sebenarnya siswa tersebut kelas 9 di MTS. Lalu sebenarnya udah lulus, tapi oleh MTS-nya belum dikeluarkan. Jadi pada saat ke-9, operator MTS-nya, karena itu di luar Dapodik ya, belum dikeluarkan oleh MTS-nya, pihak MTS-nya. Jadi penyelesaiannya oleh operator EMIS atau Kemenak harus dikeluarkan. Aksinya keluarkan siswa dari peserta didik. Itu kalau untuk penyelesaian NISN ganda. Nah, ini penyelesaian NISN ganda 4. Contoh case yang keempat, satu PD atau satu siswa tercatat ganda di sekolah atau madrasah. Ini hampir sama kayak seperti case nomor 3 tadi. Satu peserta didik tercatat ganda di sekolah atau madrasah. Kondisi banyak terjadi pada peserta didik mutasi atau lulus dan sudah dimutasikan keluar oleh satuan pendidikan asal, namun sekolah tujuan tidak melakukan tarik data, melainkan justru merekam ulang. Nah, ini kalau tadi kasusnya sama-sama aktif, belum dikeluarkan. Kalau ini case yang keempat, sebenarnya sekolah asal udah mengeluarkan, tapi sekolah barunya, sekolah tujuannya belum menarik, malah dibuatin baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Penyelesaiannya oleh operator dinas, Kemenak, aksinya merger siswa di peserta didik. Jadi kalau ada siswa NISN ganda, tapi yang salah satu tidak aktif, itu bisa kita lakukan merger, Bapak Ibu. Itu bisa saya lakukan merger. Nah, ini untuk verbal PTK, untuk verbal PD cukup sekian untuk verbal PD-nya, tapi kalau untuk verbal PTK, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk verbal PTK itu, data NUPTK meliputi penerbitan NUPTK, penonaktifan NUPTK, tukar NUPTK, pembaruan data arsip NUPTK, edit identitas PTK, pembaruan NIK, nama PTK, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Nah, ini pembagian perannya. Untuk dinas pendidikan itu tidak menerbitkan, tetapi hanya meng-approve pengajuan dari sekolah. Jadi yang menerbitkan itu bukan dinas pendidikan untuk NUPTK. Untuk NUPTK itu menerbitkan kementerian, tapi yang meng-approve itu, yang menyetujui itu dinas pendidikan. Setelah di-approve dinas pendidikan, lalu di-approve oleh LPMP, lalu oleh Pusdatin. Baru nanti muncul NUPTK Bapak Ibu semua. Ini penerbitan NUPTK. Mungkin Bapak Ibu sudah secara garis besar, secara umum udah tahu ya alur-alurnya login ke web profile PTK.
Terus mungkin yang perlu saya jelaskan di sini untuk sekolah-sekolah swasta itu harus sudah GTY Bapak Ibu. Harus sudah GTY. Jadi kalau yang masih belum GTY itu belum bisa diusulkan untuk NUPTK. Dan untuk di sekolah negeri itu minimal harus sudah punya SK penugasan non PNS dari dinas, bukan KKI, karena KKI itu redaksinya bukan SK, itu kontrak kerja. Jadi untuk di sekolah negeri mohon maaf kalau untuk yang masih KKI atau honor murni itu belum bisa untuk penerbitan NUPTK. Jadi minimal harus sudah punya SK penugasan non PNS dari Dinas Pendidikan. Kalau yang swasta harus sudah GTY, Bapak Ibu, guru tetap yayasan. Itu secara umum yang saya jelaskan. Untuk syarat-syaratnya sama seperti tonton sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Menonaktifan ini jika guru yang bersangkutan ingin menonaktifkan, biasanya untuk dia beralih profesi menjadi dosen, itu ada pengajuan penonaktifan. Klaim itu jadi untuk klaim itu syarat-syaratnya sama, ada di Verval PTK. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa cek di slide-nya di paparan saya ini. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini untuk pembaruan data identitas. Kalau untuk guru ya mungkin untuk data guru identitasnya dan identitas yang salah tuh sudah minim sekali, kecuali di peserta didik. Jadi untuk siswa untuk guru itu siswa data-data yang salah itu saya cek kemarin sudah agak minim, udah agak bahkan bisa dibilang tidak ada, sudah jarang. Tapi kalau untuk peserta didik masih banyak Bapak Ibu untuk identitas yang salah. Nah, ini yang tadi yang baru mungkin Verval DO dropout atau Verval DO dropout strip LTM. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya udah ada yang dengar ini Verval DO. Nah, ini tugas Bapak Ibu nih untuk hari ini dan kedepannya. Jadi ini berisikan dashboard verifikasi validasi peserta didik putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan. Nanti saya jelaskan dari awal gimana caranya. Ini pokoknya tugas Bapak Ibu memverifikasi peserta didik yang peserta didik sudah keluar, tapi peserta didik keluarnya karena tidak karena dikeluarkan atau putus sekolah atau bukan yang mutasi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya paparan sebelumnya saya jelaskan. Di bawah sama mereka Nah, ini banget kan? Laku cocok-cocok lagi. lalu ya, ini angka anak tidak sekolah berdasarkan wilayah. Ini saya ambil dari Verval DO LTM. Jadi angkanya kurang lebih 39.000. Yang drop out itu ada 3.600, lulus tidak melanjutkan ada 36.000. Ini yang Bapak Ibu harus verifikasi. Mungkin setelah Zoom ini Bapak Ibu bisa buka webnya verval.do/LTM, nanti saya jelaskan. Loginnya sama menggunakan login seperti Verval PTK atau Verval PD. Akunnya sama karena SSO, single sign account. Nah, ini secara umum, secara garis besar, Verval PD tidak aktif yaitu verifikasi dan validasi data peserta didik yang berstatus tidak aktif harus dilakukan oleh sekolah asal. Nah, ini sekolah asalnya yang pertama yang bekerja, sekolah asalnya misalkan SMA 1. Nah, buka login Verval DO-nya. Nah, khusus untuk peserta didik yang melanjutkan atau pindah, sekolah asal harus memasukkan data sekolah tujuan agar selanjutnya sekolah tujuan dapat melakukan verifikasi dan validasi melalui Verval PD. Nah, jadi kalau misalkan ada kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 atau kelas 7 ke 8, kalau misalkan ada yang tidak aktif, sekolah asal itu harus diberi keterangan. Intinya seperti itu, melanjutkan atau pindah. Kalau misalkan pindah atau mutasi, nah sekolah tujuannya nih diisi nih, baru bekerja nih. Seperti itu. Ini secara garis besar seperti ini nih. Ini siswa terindikasi tidak aktif di Verval DO atau LTM. Bapak Ibu sekolah asal bisa milih
lulus melanjutkan, mutasi, atau pindah sekolah. Jika sekolah asal ibu sebagai sekolah asal memilih status nomor 1, nomor 2, lalu sekolah tujuannya memvalidasi apakah siswa tersebut bisa dididik atau bukan. Nah, kalau ibu sekolah asalnya pilih yang nomor 3 ke bawah, ini cukup sampai sini aja. Berarti memang lulus tidak melanjutkan, putus sekolah, hilang, atau meninggal dunia. Tapi kalau sekolah asal yang memilih keterangan nomor 1, nomor 2, itu sekolah tujuannya nanti memvalidasi. Secara garis besar, secara umum seperti itu, Bapak Ibu. Proses kerjanya di Vervaldo. Ini alur-alurnya. Ini contoh rekamnya, rekam didik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa login ke Vervaldo? Sebentar, saya new share screen dulu sebentar. Bapak Ibu, saya buka webnya dulu, sambil buka webnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kelihatan webnya ya. Ini webnya pd.data.kemdikbud.id/ats/ ini menggunakan akun Verval PD Bapak Ibu. Login. Email saya malah nggak apa email ini login PD saya ini. Kalau untuk sekolah nanti tampilannya agak berbeda tapi kurang lebih sama. Saya sekolah. Contoh deh ini SMP 18 nih. Nah, SMP 18 itu ada 12 siswa yang terindikasi drop. Suaranya kecil lagi, Pak Budi. Loh, ya, ini saya contoh ada SMP 12. Ini ada 12 siswa yang terindikasi DO atau LTM. Nah, ada satu siswa namanya Ilvan Patina Sarani. Nah, Bapak Ibu misalkan sebagai operator SMP 12, klik verifikasi. Nah, jika lulus, klik lulus, melanjutkan. Mutasi juga, kalau misalkan melanjutkan ke luar negeri, pilih melanjutkan ke luar negeri, melanjutkan pondok pesantren. Yang kelima, lulus tidak melanjutkan, dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, hilang, atau meninggal dunia. Nah, ini tugas Bapak Ibu nih. Setelah dari acara ini, Bapak Ibu silahkan cek ke web Vervaldo Bapak Ibu untuk memverifikasi siswa-siswa yang terindikasi drop out atau lulus tidak melanjutkan. Jadi dalam satu sekolah itu tidak banyak, kayak contohnya SMP 12 ini hanya 12 siswanya. Nih, misalkan SMP 280. Tuh, hanya ada 5 siswa. 5 siswa ini kelas 9 lalu tidak melanjutkan. Kalau misalkan lulus melanjutkan, nah nanti diklik di lulus melanjutkan, lalu verifikasi gitu.
tujuannya mana? MPSN sekolah, kalau jika melanjutkan, tuliskan MPSN sekolah tujuannya, misalkan 2010 berapa gitu. Screen-nya Pak Budi. Maaf Screen-nya. Pak, screen-nya Pak tidak bergerak. Oh, tidak Masih bergerak ya? masih di dapodik itu Pak. Masih di dapodik ya? Ya masih di slide 1 Pak. Maaf. News. Nah, nih. Sebentar. Nah, udah kelihatan? Udah. Nah, siapa? Nah, ini saya ulang deh. Webnya pd.data.kemdikbud.go.id/ats/ ini untuk verbal DO LTM. verpd.data.kemdikbud.go.id/ats/ats. Bapak Ibu login menggunakan akun verbal PD atau verbal BPTK Bapak Ibu. Ini contoh akun punya saya. Nah, di sini rekap siswa yang terindikasi DO atau lulus tidak melanjutkan, ada 39.000. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Nanti setelah dari pertemuan hari ini, Bapak Ibu bisa cek di rekap di verbal DO atau LTM Bapak Ibu. Tadi saya contohkan seperti ini, misalkan di Jakarta Pusat, misalkan Menteng, misalkan tadi SMP 280. Itu di SMP 20 ada 5 siswa yang terindikasi ATS, angka tidak sekolah, drop out atau lulus tidak melanjutkan. Ini ada 5. Jadi setiap sekolah tuh isinya bermacam-macam, ada yang 5 siswa, ada yang 7 siswa, ada yang 10 siswa, bahkan ada yang 1. Nah, ini contoh saya login SMP 280, ada 5 siswa yang terindikasi drop out atau lulus tidak melanjutkan. Oke, misalkan Dianita, kita pilih, dia kan statusnya lulus tidak melanjutkan. Kalau melanjutkan, klik lulus melanjutkan, lalu tulis NPSN sekolah tujuannya. Bapak bisa tanyakan ke siswanya, atau misalkan dia udah keluar, atau putus sekolah ya putus sekolah, atau hilang, atau meninggal dunia, atau mutasi, pilih mutasi. Kalau mau mutasi, NPSN tujuannya kemana, seperti itu, diklik. Contoh lagi misalkan SMP mana nih? SMP sekarang swasta ya, SMP Al Mamur. Nah, ini ada 2 yang terindikasi dropout out-nya di kelas 9 kemarin. Jika lulus verifikasi, jika lulus tidak melanjutkan, diverifikasi benar enggak gitu. Kalau memang tidak melanjutkan berarti benar. Kalau misalkan dia kan kelas 9, terus harusnya kan kalau 9 kan bisa dia harusnya melanjutkan ke kelas 10. Misalkan melanjutkan ke luar negeri, klik melanjutkan negeri atau pondok pesantren, bahkan pondok pesantren. Nah, ini kalau misalkan hilang, tadi kan statusnya kelas 9, harusnya kalau kelas 9 itu kan berarti kan dia kalau lulus melanjutkan bersekolah pasti kan kelas 10. Harusnya klik lulus melanjutkan. Nah, NPSN tujuannya sekarang di mana? Siswa tersebut adanya di mana, di SMA berapa gitu. Seperti itu Bapak Ibu, tugas Ibu untuk beberapa hari ke depan. Mungkin ini sangat mudah, tidak banyak kok, hanya memverifikasi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu bisa koordinasi dengan wali kelas atau siswa yang bersangkutan langsung. Nah, untuk verbal DO sekian dari saya. Untuk verbal DO-nya mungkin tadi saya jelaskan cara edit identitas secara mandiri Bapak Ibu ya. Edit identitas secara mandiri. Sebentar saya cari file dulu.
Nah, ini verbal verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Ini sifatnya mandiri oleh orang tua siswa atau peserta didik. Jika misalkan masih terdapat data siswa yang masih salah, nama ibu kandung seperti tadi, atau tempat tanggal lahir. Nah, jadi tugasnya yang menjadi tugas perannya di sini peserta didik atau orang tua atau wali dalam verbal PD. Jadi mandiri. Jadi bukan oleh operator, jadi oleh orang tua peserta didik atau wali peserta didik. Meliputi apa saja? NIK, nama ibu, NIK dan nama ayah, NIK dan nama, atau wali, NIK dan nama. Seperti itu. Webnya mana? Ini webnya. nisn.data.kemdikbud.go.id. nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini masukkan NISN-nya, nama ibu kandung. Nah, ini nama ibu kandung ini yang diisi nama ibu kandung yang tertera yang di Dapodik, yang masih di Dapodik, kan yang sesuai kakak. Misalkan nama ibu kandung yang di Dapodik dan sesuai kakak dan kakak beda. Ini masukkan nama ibu kandung dulu yang sesuai dengan yang Dapodik, yang salah dulu di Dapodiknya. Masukkan dulu, kalau misalkan kesulitan bisa hubungi operator sekolah. Dicek di Dapodiknya nama ibu kandungnya apa. Nah, diklik saya bukan robot, lalu nanti hasil muncul seperti ini. Jika misalkan masukkan NSN nama kamu kandung, lalu klik saya bukan robot, cari data. Nah, pada saat cari data, sinilah masukkan NPSN sekolahnya, tanggal lahir peserta didik, NIK peserta didik nomor 7, lalu klik saya bukan robot, lalu lihat data. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Hijau semua. Kalau misalkan masih ada yang salah, biasanya warna merah ini. Centang merah, silang merah. Kalau misalkan hijau berarti sudah padan dengan Dukcapil. Nah, tapi jika misalkan masih merah, misalkan NIK ibu kandung atau nama ibu kandung tadi yang masih AA atau ibu, ini pasti silang merah. Ini perbaiki sesuai dengan ada yang di KK. Nah, kalau jika misalkan sudah, baru klik E. Ini yang E, huruf E, klik di sini untuk validasi data. Nah, nanti ada di daftar pengajuan perbaikan. Nah, setelah di daftar pengajuan perbaikan sudah muncul, lalu seperti apa? Nah, ini akan di-approve oleh sekolah. Jadi kalau untuk verbal PD yang mandiri, itu yang mengajukan orang tua, yang approve pihak sekolah. Seperti itu. Mungkin informasi ini belum banyak orang tua yang tahu. Pernah ada beberapa orang tua atau peserta didik yang datang ke Pusdikomdik untuk melakukan perbaikan data identitas. Akhirnya saya kasih tahu cara seperti ini dan alhamdulillah di-approve oleh pihak sekolah, langsung berubah besoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah misalkan di-approve oleh sekolah, udah persetujuan dalam proses, jika sudah disetujui nanti insya Allah besoknya akan berubah. Bapak Ibu mungkin sekian dari saya, paparan dari saya. Bisa dilanjutkan dengan Pak Nandar, MC. Jika ada pertanyaan. Halo. Halo, Pak Budi. Pak Budi. Izin bertanya, Pak Budi. Ya, sebentar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan dari Admin Dapodik Provinsi DKI Jakarta yang telah menjelaskan tentang pemutakhiran data Dapodik tahun 2022. Nah, terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, masih ada kurang lebih waktu 10 menit ke depan untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya apabila ada hal yang kurang jelas. Kami persilahkan yang telah mengangkat tangan ini Pak Winarso dari SMP DBD. Nanti akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan ke chat. Kami persilakan kepada Pak Winarso untuk bisa langsung bertanya. Iya, terima kasih. Pak Budi, izin bertanya. Saya Winarso dari SMP Dharma Budi Bakti, Jakarta Utara 1. Kami sudah cek di Dapodik, ada beberapa NIK yang tidak valid
karena ini sumbernya dari, mungkin saya tidak menyalahkan SD ya. Ketika kami verbal, ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Itu bagaimana solusinya yang tidak bisa. Kemudian untuk NISN, Pak Budi, NISN sudah sesuai dengan ijazah SD, tapi dianggap tidak valid atau invalid. Kemudian kami masuk ke verbal, tapi tidak bisa gitu, tidak bisa gitu. Itu sudah sesuai dengan ijazah SD-nya, Pak ya? Yang terakhir, Pak Budi, kami sudah mengajukan minta permohonan approve penambahan guru penugasan melalui aplikasi OCS. Ini sedikit melenceng karena ini SMA dan SMK. Sudah WA Pak Budi juga. Karena cukup banyak, ada kepala sekolah juga yang baru. Mohon di-approve Pak, karena kami udah ngirim tanggal 3 Agustus, kemudian tanggal 5 Agustus hari Jumat saya ke sana sampai tidak ada pelayanan, akhirnya saya balik lagi, suruh nunggu saja katanya. Ya udah, mau di-approve Pak, SMA dan SMK penambahan penugasan baru di Dapodik. Terima kasih Pak Budi. Ya Pak. Ya, Pak, langsung saya jawab Pak ya. Untuk nomor 1, untuk NIK tidak valid itu Bapak sudah pastikan belum NIK-nya itu sesuai dengan KK Pak? Sudah Pak. Sudah dengan kakak, tapi keterangannya di verbal VD apa tuh Pak? NIK belum valid atau tidak, belum apa Pak? Karena keterangannya di verbal VD ada keterangannya kalau memang NIK tidak valid atau belum apa namanya, belum valid, itu kalau NIK-nya sudah benar, abaikan saja dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Abaikan dulu. Karena NIK-nya itu memang kalau itu di sistem kementeriannya dan Pusdatinnya dan Kemendagrinya, betul. Biasanya kalau NISN tadi ganda padahal sesuai dengan ijazah, pastikan Mbak benar nggak ijazahnya itu ya, NISN yang kata ijazah itu sesuai dengan yang sekarang, karena bisa jadi double siswa Pak. Oh gitu. Kan nggak ngerti saya double siswa atau nggak, orang ijazahnya kan 1 Pak Budi. Iya bisa aja tadi menggunakan pada saat di SMP di input baru gitu Pak, input ulang, jadi NISN-nya ganda gitu. Kalau bisa itu nanti Bapak Ibu bisa hubungi operator Sudin, bisa dicek NISN atas nama ini benar nggak atas nama ini gitu. Kalau misalkan ada 2, salah satu harus dinotifkan biar nanti yang dengan STTS itu benar gitu Pak. Nah kalau untuk yang OCS tadi yang ketiga, terus terang Pak, yang masuk tiket OCS ke Pusdatikkomdik itu udah hampir 200-an, dan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu admin atau web adminnya Dapodik kita Pak. Itu kita kalau dari pagi sampai sore nggak bisa diakses Pak. Itu dari kementerian muter-muter Pak. Muter-muter Pak. Kita kalau kerja pun malam Pak, beneran Pak. Kita sore kadang-kadang sampai malam dilemburin, itu pun masih banyak lagi. Jadi kalau untuk operator SMA, tolong sampaikan ke operator SMA SMK untuk pelayanan OCS pasti di TL, tidak kebetulan saya Pak. Tapi memang kebetulan web admin Dapodiknya itu memang sedang lemot banget Pak. Kita nggak bisa akses harian Pak. Masalahnya kan cut off-nya tanggal 31 Agustus. Betul Pak. Jadi insya Allah nanti saya juga mungkin nggak ke teman-teman pelayanan untuk dirembur lah malam gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan untuk kemarin kenapa saya banyak WA saya balas kemarin Senin, kurang sehat kemarin Pak, saya kurang sehat, istirahat di rumah kemarin. Ini pun sebenarnya saya masih kurang sehat, tapi nggak apa-apa lah, udah ada janji. Halo, Assalamualaikum, kedengeran? Halo? Winarto ya, untuk dan SM pertanyaan diri dengan alasan tidak sekolah lagi. Halo, putus Pak Nandar. Ini pertanyaan di Novia.
Halo, putus-putus Pak Nandar. Jadi mungkin dengar suara. halo, Pak Nandar. Suaranya putus-putus. Mas Budi, belum. Ya. emang kabelnya ini stabil. Pak Budi? Oh, ya kedengeran. Halo, ya. Terus aja di situ. Ini. Pasti Bang ya. Yang ini belum. Ya. Mungkin selanjutnya bisa kami persilahkan Pak Jak langsung. Kami persilakan Pak Jaka dari MPAD 5 mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Oke, cek. Kedengaran ya Pak suara saya Pak? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Saya Jaka dari SMP Yadika 5. Kedengaran Pak Jaka. Silakan. Cek. Kedengaran ya Pak? Halo? Ya, kedengaran. Oke. Ya, pertanyaannya adalah yang pertama, Pak Budi, saya mau tanya nih, kemarin kan saya ada ngeluarin satu siswa mutasi, ya. Jadi pada saat saya udah keluarin, saya pastinya akan sinkron ya Pak. Betul. Setelah itu nggak tahu kenapa mungkin sekolah yang Iya, sekolah tujuannya maksudnya sudah membuat baru mungkin ya. Jadi gitu. Iya. Tadi memang Bapak paparkan, cuman kayaknya penyelesaiannya saya bingung tuh gimana. Yang melanjutkan atau yang melakukan merger itu bukan sekolah ya, bukan satuan pendidikan ya. Jadi gini Pak. Jadi kalau misalkan pindah dari SMP Yadika 5 pindah ke sekolah baru gitu Pak ya. Iya, negeri, sekolah negeri. Sekolah negerinya baru itu belum melakukan tarik tapi menginput baru ya Pak ya. Kemungkinan ya, kalau misalkan siswanya dua-duanya terindikasi aktif dua-duanya, itu salah satu harus dikeluarkan dari yang sekolah tujuannya gitu Pak. Tapi kalau misalkan yang salah satunya tidak aktif, itu bisa mergernya oleh admin kabupaten kota. Tapi kalau aktif dua-duanya, itu silahkan salah satu dikeluarkan. Lebih baik saran saya yang dikeluarkan yang diinput manual aja, bukan yang tarik. Karena kalau yang tarik, kalau input manual itu nanti track recordnya jadi hilang. Gitu Pak. Dikeluarkan dari recording aja Pak. Iya, kalau dari SMP Yadika 5-nya sendiri kan udah saya keluarin tuh Pak, dan sudah sinkron. Berarti tidak ada hubungan lagi dong maksudnya. Jadi tinggal sekolah baru ini sebenarnya yang harus menarik yang dari yang saya keluarin gitu. Gitu ya Pak? Betul, yang baru harus ya sekolah baru harus tarik, dan jika sudah telanjur jadi 2 siswanya, mohon di sekolah yang baru itu mohon dikeluarkannya siswa yang tarik, yang tambah manual, bukan yang tarik. Nanti takutnya kalau yang dikeluarkannya yang tarik itu nanti track recordnya siswa tersebut hilang. Jadi dikeluarkannya yang sekolah yang tambah manual tadi tuh, yang bukan dari tarik ya. Sekolah barunya. Oke. Oh iya Pak Budi, satu lagi Pak Budi, mungkin ini juga permintaan dari beberapa yang audiens di sini. Materi yang tadi Bapak share screen bisa di-share ke kita nggak? Maksudnya buat kita baca-baca. Soalnya tadi jujur kayaknya ada yang mungkin Bapak berharapnya kita udah paham, tapi slide-nya cepat gitu lewat, dan ternyata ada beberapa audiens yang kurang paham gitu. Jujur aja nih saya Pak.
Makasih Boleh, banyak Pak boleh, Budi. boleh. Coba saya share di itu kali ya, di chat, kolom chat nih. Iya, Ya, di kolom boleh chat, Pak. Mas Budi. Ya, mungkin Pak Jaka sudah selesai. Cukup Sudah, ya terima untuk kasih banyak ditanyakan. Pak. Cukup. Ya, mengingat memang waktunya kita sudah lewat, mungkin saya berikan kesempatan hanya sampai Ibu Anissa dari SMPN 78 untuk nanti bertanya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada operator mungkin dari SMP IT An-Nasr. Silakan Pak. Dibuka dulu Pak. Di-unmute Pak. Bapak Ibu, udah saya share tuh paparannya di kolom chat, Bapak Ibu bisa download. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Yuk. Ya maaf Pak, izin bertanya. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau PTK Pak. Ya silakan Pak. Saya PTK mutasi, setelah saya tarik data Pak, PTK tersebut sudah masuk Dapodik, namun menjadi invalid. Invalidnya di riwayat karir guru Pak. Nah, setelah saya masuk untuk mengisi di riwayat karir guru harus tukar pengguna. Setelah saya tukar pengguna, namun tidak bisa masuk ke akun pengguna PTK tersebut Pak. Iya Bu, ya saya paham Pak. Jadi kalau untuk riwayat karir itu penginputannya di webptk.data.kemdikbud Pak. Iya. Di web ptk.data.kemdikbud, bukan di aplikasi Dapodiknya. Kalau untuk penginputan riwayat karir, riwayat pendidikan itu penginputannya di web ptk.data.kemdikbud. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, masalah siswa, penarikan siswa. Saya coba tarik data siswa tersebut dari PKBM. PPDB 1 juta. Ya. Namun pada saya tarik di itu namanya tidak terdapat Pak. Tidak terdaftar di PKBM itu Pak ya? Iya, nama tersebut tidak, nama siswa tersebut tidak terdapat. Nah, pada saat saya melalui non-Dapodik, saya input, Niki sudah keluar terpakai. notif bahwa siswa tersebut sudah terdaftar. Masih terdaftar di PKBM tersebut Pak. Tapi pada saya tarik Dapodik, nama siswa tersebut tidak ada Pak. Itu mutasi ya Pak ya? Mutasi Pak ya? Bukan Pak, siswa baru. Oh siswa baru. Iya kemungkinan gini Pak. Jadi kemungkinan di PKBM-nya belum melakukan sinkron. Udah diluluskan tapi belum melakukan sinkron seperti itu Pak. Nah, mungkin ini Bapak dari wilayah mana Pak? Barat Pak. Barat. Coba Bapak hubungi operator kabupaten. Nomor 22. Hubungi operator Sudin Kabupaten Kota Pak Barat. Dia bisa men-tracking siswa tersebut. Biasanya kalau yang terjadi kasus pada SMA, SMK, biasanya kan saya ngangenin SMA, SMK, saya tracking pakai NIK atau NSN, nanti saya keluarkan paksa Pak dari sekolah asalnya, atau nanti Bapak tinggal narik lagi. Bapak bisa menghubungi operator Sudin Pak di Jakarta Barat. Baik Pak. Gitu, Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Cukup. Baik, terima kasih dari SMP IT An-Nasr. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Anissa dari SMPN 78 Jakarta. Mohon Bu Anissa bisa dibuka kameranya. Oh iya Pak. Assalamualaikum Bapak. Saya dari SMP 8 mau bertanya. Sebenarnya untuk kasusnya sama persis sama SMP IT An-Nasr ya. Tapi untuk yang saya ini dia siswa lulus masuk kelas 7 untuk tahun ini Pak. Itu saya mau tarik tapi di SP Data Diknya itu tertera notifikasi peserta didik atas nama tersebut saat ini terdaftar di SD yang lain seperti itu. Lalu saya sudah telusuri ke SD yang tertera di notifikasi, ternyata SD yang
tertera di notifikasi itu sudah merger, jadi tidak ada datanya seperti itu Pak. Itu bagaimana solusinya Pak ya? Bisa minta nick-nya nggak Bu? Coba Bu. Nick-nya sebentar ya Pak ya. Izin Bu Anissa, Mas Budi. Iya. Saya mohon kepada yang mungkin tidak bertanya untuk dapat mute ya, agar lebih fokus nanti kepada Bapak dan Ibu yang bertanya. Mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa nanti diwakili oleh Bu Anissa atau mungkin dari SMP Bunda Mulia atau dari SMP IT An-Nasr, sehingga nanti sesi tanya jawab ini bisa lebih fokus. Terima kasih. Silakan Bu Anissa. Untuk nick-nya 3171. Ya, apa lagi? Ya, 3171 0305 0609 1001. Atas nama Rasya Fairburn Ibni. Katanya saya telat. Bentar, Pak. Doi. Endah. Saya butuh buku gede buat kasus. Mohon maaf Pak, ada kesalahan. Nomornya. Kemarin saya nanya Wiwi kata enggak ada. Nomor nicknya 3171 0317 0409 0002. 3171 0317 0409 0002 atas nama Rasya Fairburn Ibni. Tunggu aja nanti kita mau cek. Oh gitu. Kemudian juga lagi meeting. Dia terdaftar di Rasya Fairburn Ibni ya Bu ya? Betul. Dia terdaftar di SD Cempaka 2 Bekasi Bu. Iya, SD Cempaka 2 Bekasi itu ternyata anak itu pindah di kelas 4 ke SDN Kota Mandarakan seperti itu. Nah, sekarang SDN Cempaka Jati 2 itu sudah merger gitu, Pak. Aduh, susah juga nih ini harus. Iya. Karena luar DKI saya nggak bisa masukin nih Bu nih, harus ke Provinsi Bekasi, Jawa Barat nih ini. Kalau misalkan sekolah yang merger di DKI mah masih bisa Bu, nih udah di luar DKI harus ke kementerian ini Bu. Nanti gini deh Bu, saya tampung dulu, nanti saya coba ke kementerian deh. Karena ini kasus-kasusnya luar DKI Bu. Tapi kalau ini berarti kita yang ngurusin Pak. Nanti saya coba WA ke orang kementerian nih. Oke. Di grup Pusdatin nanti saya WA. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya Bu ya. Iya, Mas. Bapak mohon maaf satu lagi untuk yang NUPTK Pak, untuk tendik itu untuk alur pengajuannya seperti apa Pak? Mohon maaf. Untuk alur sama pengajuan, cuman untuk syarat kalau tendik belum bisa Pak, Mbak Bu. Belum bisa. Masih belum bisa ya Pak? Iya. Kalau untuk tendik itu tunggu kalau misalkan ada surat non PNS kayak seperti guru mungkin bisa, cuman untuk saat ini kan belum ada tuh, masih KKI ya. Iya betul. Iya, untuk KKI untuk saat ini belum bisa Bu. Mudah-mudahan nanti bidang PTK bisa memfasilitasi Bu. Gitu. Oke, baik, Mbak. Cukup itu saja. Terima kasih. Mungkin Pak Nandar, waktu sudah jam 10 kurang, nanti takut ke sesi keduanya, takut nggak keburu, mungkin kita sudah aja atau bisa nanti hubungi saya aja, mungkin bisa ya. Nanggar? Halo MC? Nanggar ini. Pak Eko. Emangnya Pak Eko? Bukannya Pak Budi? Mas Budi? Yuk, Pak Nandar. Ya, mungkin satu lagi dari SMP Bunda Mulia. Boleh, kita kasih kesempatan ya, terakhir. Sebelum nanti kita tutup sampai mungkin pukul 9:45. Mungkin dari SMP Bunda Mulia,
kami persilahkan untuk bisa bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Petrus dari SMP Bunda Mulia. Mau bertanya begini Pak, di Dapodik yang tahun pelajaran 2021-2022, anak tersebut tercatat di Dapodik kelas 7. Kemudian waktu kemarin kita install yang Dapodik baru, nama anak tersebut harusnya ada di kelas, mau saya naikin di kelas 8, tapi tidak ada Pak. Tidak ada? Iya. Gimana Pak cara mencikapinya Pak? Bisa bacakan nick-nya Pak, coba Pak. Sebentar Pak ya. Harus di tracking dulu nih Pak. Iya. Kemana nih? 317 202 460 809 1002 Pak. Atas nama Elizabeth Devi Halim. Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Bentar Pak ya, saya cek dulu Pak nih. Siap Pak. Masih ada terkendala jaringan di kementeriannya nih Pak nih, saya agak susah. Kalau NISN-nya punya Pak, NISN-nya Pak. NISN itu Pak. Oke, siap. Bentar. NISN-nya 009 942 13241 Pak. 099 4213 241. Ya, 009 421 3241 Pak. 9 satu kali ya? Iya Pak. Elizabeth Devi Halim. Betul Pak. Dia kedeteksi di PKBM Grape Pak, Tanjung Priuk. Jadi gimana Pak ya? Dia kan sudah lulus tahun lalu itu Pak. Terus tapi memang sekolah usul asalnya benar dari PKBM kan? Betul Pak, dari PKBM. Waktu itu ditarik tidak bisa karena masukinnya dari non Dapodik Pak. Iya itu makanya. Jadi dia terdeteksi siswa apa namanya ya ganda. Jadi ya gini deh Pak, ini Bapak nanti udah tahu nomor saya belum Pak? Gimana Pak? Udah tahu nomor WA saya belum? Belum Pak. Gini nanti ini kan saya nggak bisa langsung TL sekarang, ini kan harus tracking dulu saya nih. Betul Pak, iya Pak. Nah, di PKBM Grape-nya. Padahal dia udah lulus ya Pak ya dari PKBM. Ya, sekarang dia udah kelas 8 Pak. Kelas 8 ya? Iya. Ini saya catat nomor saya di kolom chat. Siap Pak. Saya catat teman saya di kolom chat. Nanti Bapak mungkin agak siangan nanti WA saya Pak ya. Siap Pak, siap Pak. Belum muncul ya Pak. Kenapa? Nomornya. Dah. Oh, sebentar Pak. Oke, sudah saya catat Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama Pak. Baik, Bapak dan Ibu,
tentunya memang tidak bisa semuanya pertanyaan Bapak dan Ibu untuk dijawab oleh narasumber kita, mengingat waktu yang terbatas, yang hanya 1 jam. Karena setelah ini akan ada sesi kedua. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan atas waktu yang diluangkan oleh Bapak dan Ibu para operator SMP, negeri maupun swasta untuk mengikuti acara sosialisasi pemutakhiran data pokok pendidikan tahun 2022. Mudah-mudahan paparan disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk Bapak semua. Dan terkait untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bisa terjawab via WA oleh narasumber kita, Bapak Budi. Ya, Pak Budi. Ya, mungkin sebagai closing statement saya cuma satu. Mungkin setelah dengan acaranya Zoom ini, data-data di Dapodik Bapak Ibu menjadi valid, dan mungkin setelah Zoom ini nanti Bapak bisa Ibu buka profil DO-nya, profil DO LTM-nya, agar yang nilai tadi angka-angka yang terindikasi tidak lulus atau drop out itu bisa turun. Itu aja, Pak. Dan jika ada data yang masih salah, harus melakukan perbaikan secepatnya. Oke. Ya, terima kasih closing statement-nya dari narasumber kita, Bapak Budi Setia Ashari. Bapak dan Ibu, selesailah sudah acara sosialisasi pemutakhiran data pokok pendidikan tahun 2022, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.